Di suatu pagi yang tenang, seorang anak kecil berlari melewati bekas lapangan militer yang kini jadi taman bermain. Ia tak pernah tahu apa itu tentara. Ia tumbuh di negara yang sejak ia lahir tak punya militer. Tapi suatu hari, pesawat asing terbang rendah di atas langit kotanya. Tak ada sirine, tak ada pasukan, tak ada yang bisa menghadang. Dunia yang dibangun tanpa tentara kini diuji oleh kenyataan yang tak pernah diajarkan, bahwa damai tanpa perlindungan bisa jadi hanya fata morgana. Dan pertanyaannya pun muncul, apa yang terjadi jika sebuah negara hidup tanpa tentara? Video ini akan membawa kita menyelamkan dalam hipotesis gila. Apa jadinya jika suatu negara tidak memiliki tentara? Fungsi nyata tentara lebih dari sekadar alat perang. Ketika orang mendengar kata tentara, yang langsung terlintas di kepala adalah perang, senjata, dan kekerasan. Tapi sebenarnya, peran tentara jauh lebih kompleks dan mendalam dari sekadar itu. Pertama, mereka adalah simbol kedaulatan. Tentara menjaga batas terluar negara. Mereka memastikan bahwa tidak ada sejengkal tanah pun yang dicaplok negara lain. Mereka berdiri di perbatasan dalam cuaca ekstrem, dalam kesepian, dan dalam ketegangan demi satu hal, melindungi tanah air. Kedua, mereka adalah alat pertahanan ketika diplomasi gagal. Dalam politik internasional, diplomasi adalah alat utama. Tapi saat diplomasi gagal dan konflik memuncak, satu-satunya penghalang terakhir adalah militer. Tanpa tentara, negara akan jadi seperti rumah tanpa pintu di tengah kota. Ketiga, tentara juga pahlawan dalam damai. Di banyak negara, tentara adalah pihak pertama yang turun tangan saat terjadi bencana alam. Mereka mengangkat puing, membuka jalan di tengah banjir, mengantar bantuan logistik ke wilayah terisolasi, dan bahkan membangun kembali infrastruktur darurat. Keempat, tentara mendukung stabilitas nasional. Dalam kondisi darurat seperti pemberontakan bersenjata, separatisme, atau konflik komunal, tentara berfungsi sebagai kekuatan penyimbang. Mereka hadir saat aparat sipil sudah kewalahan. Maka tanpa tentara, siapa yang akan menjalankan semua tugas ini? Apakah polisi cukup? Apakah masyarakat bisa mengambil alih peran ini sendiri? Negara-negara yang benar-benar tidak punya tentara, meski terdengar mustahil, faktanya ada beberapa negara yang secara hukum tidak memiliki tentara permanen. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Apakah mereka benar-benar aman? Costa Rica. Sejak tahun 1949, negara ini secara konstitusional menghapus keberadaan militer. Mereka memilih untuk tidak memiliki angkatan bersenjata demi menciptakan masyarakat yang damai dan bebas dari dominasi kekuasaan. Tapi yang jarang disebutkan, Costa Rica tetap memiliki polisi nasional dengan senjata berat dan unit-unit khusus yang pada dasarnya berfungsi mirip militer skala kecil. Selain itu, mereka juga menjalin perjanjian pertahanan dengan AS untuk berjaga-jaga. Islandia, negara yang indah tapi terpencil ini juga tidak punya tentara. Tapi jangan salah, Islandia adalah anggota NATO. Artinya, dalam keadaan darurat, mereka bisa memanggil bantuan militer dari negara anggota NATO lainnya. Jadi, keamanan mereka bukan karena tidak butuh tentara, tetapi karena ada jaring perlindungan internasional. Panama dan Liechtenstein, dua negara ini juga menghapus tentara mereka sejak lama. Namun keduanya memiliki posisi geografis yang relatif aman, tidak berada di zona konflik, dan memiliki anggaran yang cukup untuk menjaga ketertiban melalui aparat kepolisian. Jadi ya, negara tanpa tentara memang ada. Tapi semua itu berjalan karena kondisi geografis dan perjanjian internasional yang mendukungnya. Tidak semua negara bisa meniru itu. Dunia tanpa tentara. Damai utopis atau kekacauan tanpa pertahanan. Sekarang kita naik level. Bayangkan seluruh dunia sepakat untuk menghapus militer. Tidak ada satupun negara yang memiliki tentara. Semua pangkalan militer ditutup. Semua senjata dikubur. Semua prajurit pulang dan menjalani kehidupan sipil. Apa yang akan terjadi? Anggaran militer global yang mencapai lebih dari 2 triliun dolar. Setahun akan digunakan untuk menyelesaikan kemiskinan, memperbaiki iklim, mengembangkan pendidikan, dan riset medis. Tidak ada lagi invasi, tidak ada lagi perang antar negara,
Tidak ada lagi pembantaian karena konflik ideologi. Anak-anak tidak lagi tumbuh dalam bayang-bayang konflik. Para ilmuwan tidak lagi menciptakan teknologi untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Tapi, apakah semudah itu? Sayangnya tidak. Tanpa militer, ancaman baru akan muncul. Kelompok bersenjata non-negara seperti teroris, pemberontak, atau organisasi kriminal bisa dengan mudah mengisi kekosongan kekuasaan. Negara kecil dan miskin akan sangat bergantung pada negara kuat secara ekonomi. Ketimpangan baru muncul. Bukan lewat senjata, tapi lewat dominasi ekonomi dan digital. Perang bentuk baru muncul. Perang siber, perang informasi, sabotase digital, perang biologis. Senjata fisik memang hilang, tapi konflik tetap eksis, hanya bentuknya yang berubah. Jika Indonesia tidak punya tentara, apa yang terjadi? Sekarang mari realistis. Apa jadinya jika Indonesia dengan ribuan pulau, berbagai konflik dalam negeri, dan wilayah perbatasan yang sangat luas tidak memiliki TNI? Papua jadi rawan intervensi pihak luar atau pemberontakan tak terbendung. Natuna yang kaya sumber daya bisa saja diklaim negara lain tanpa perlawanan. Kepulauan terluar dari Sabang hingga Merauke menjadi rebutan pihak asing. Saat gempa besar atau tsunami terjadi, siapa yang membuka jalan ke daerah terisolasi? Dalam konflik internal atau aksi separatis bersenjata, siapa yang akan turun tangan jika polisi sudah tidak mampu? Tanpa TNI, Indonesia akan kehilangan tulang punggung pertahanannya. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Negara tanpa tentara. Utopia atau jalan bunuh diri. Menghapus tentara memang terdengar seperti impian buruk. Dunia bukan hanya tentang impian. Dunia adalah tentang ancaman, konflik kepentingan, dan kekuatan tersembunyi. Pertanyaannya, apakah tanpa tentara, negara justru lebih kuat karena damai, atau justru lebih rapuh karena kehilangan alat perlindungannya? Sekarang kami ingin dengar pendapat kamu. Apakah kamu setuju jika negara tidak memiliki tentara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like dan share jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru. Dan jangan lupa subscribe untuk konten edukasi menarik lainnya.